Baik, selamat bertemu kembali. Di video kali ini, saya akan mencoba memberikan sedikit pengantar mengenai ekokritik yang digunakan dalam kajian sastra. Tentu banyak referensi yang lebih lengkap nantinya ataupun eh, eh, istilahnya pengantar-pengantar yang lain yang jauh lebih komplit. Tapi video ini sifatnya hanya pengantar yang relatif simple dan berhubungan dengan bagaimana pandangan ekokritik digunakan dalam karya sastra. Di video ini nantinya hanya akan ada prinsip-prinsip dasarnya saja, tentu bagi yang ingin lebih mendalam perlu banyak membaca jurnal-jurnal ataupun kajian-kajian ekokritik ya, lebih lanjut ya. Ekokritik atau ekokritism mungkin belakangan sudah tidak asing lagi di Indonesia. Pandangan-pandangan ini digunakan untuk melihat bagaimana posisi yang bisa dikatakan oposisi antara manusia dan alam, dan bagaimana para pemikir atau bisa juga disebut para penggagas ataupun aktivis berupaya untuk menjadikan bahwa posisi alam ini tidak sekadar subordinat dari posisi manusia yang ordinat. Jadi nanti ekokritik ini sebenarnya lebih kepada gerakan-gerakan. Apakah ini sama atau seprinsip dengan culture studies? Barangkali pada praktiknya sama ya. Sejauh yang saya tahu, culture studies ini juga muaranya adalah satu praktik atau gerakan perubahan. Ekokritik ini juga merupakan satu gerakan perubahan, namun diformulasi dalam pandangan-pandangan, sehingga gerakan-gerakan itu juga bisa diaplikasikan ke dalam karya sastra. Ya, tentu dengan berbagai syarat tertentu ya, untuk bisa digunakan untuk kajian sastra. Di layar ini ada dua gambar. Saya ambil dari Literary Theory and Criticism ya. Di gambar yang kiri ada seekor kuda laut yang menggait atau mengait cotton bud bekas begitu di laut. Sepintas mungkin seolah tidak ada masalah apa-apa ya, ini mungkin seni fotografi ataupun yang lain. Tapi kalau dilihat fenomena ini adalah fenomena di mana satu representasi dari alam, yang satu adalah representasi dari kreasi manusia atau produk manusia. Saya cotton bud ini kan fabrikasi ya, dari pabrik atau dari sebuah industri yang kemudian digunakan untuk berfungsi misalnya untuk membersihkan kotoran misalnya di beberapa bagian tubuh manusia misalnya. Nah, tetapi yang menarik di dalam gambar ini adalah bahwa kuda laut ini membawa bekas atau katakanlah sampah, ya, lebih generalnya adalah sampah yang berada di laut.
Pertanyaannya kenapa sampah ini sampai ke laut? Ya mungkin banyak hal ya, ada yang membuangnya langsung atau mungkin dari sungai karena mungkin sungai adalah muaranya ke laut, sehingga semua yang terbuang di sungai juga akan sampai ke laut. Sehingga sampah misalnya yang ada di sungai juga akan sampai ke laut. Nah, apakah ini menjadi masalah? Ya, tentu menjadi masalah ya. Masalah terbesarnya adalah masalah lingkungan. Nah, apakah makhluk-makhluk ya, di alam itu dapat beradaptasi dengan sampah? Ya, istilahnya mungkin bukan adaptasi, tetapi imbas dari sampah itu barangkali akan menjadikan makhluk-makhluk di dalam alam, mungkin di laut, mungkin sungai, juga hutan, dan lingkungan pada umumnya akan menjadi eh, berubah gitu potensinya. Apakah dia akan lebih panjang umurnya atau lebih pendek? Yang sejauh yang sudah terjadi itu justru akan lebih pendek usianya. Artinya alam ini dalam kata lain dia mengalami kerusakan, ya, mengalami apa ya istilahnya, mengalami pencemaran begitu. Nah, ini yang tentu gambaran ini hanya sebagian kecil ya, akan ada banyak lain. Kalau mungkin sekarang ada juga di Instagram dan lain-lainnya, misalnya Instagram khusus tentang pelestarian alam, ada juga misalnya eh, buaya yang terlilit ban, misalnya yang viral, lalu kemudian ada kura-kura atau penyu yang masuk ke dalam botol, tidak bisa keluar dan sebagainya. Itu sebenarnya fenomena-fenomena pertemuan makhluk alam dengan produk-produk buatan manusia yang kemudian berimbas pada kehidupan mereka begitu. Nah, ini menjadi masalah yang signifikan bagi para penggagas ekokritik karena eh, ekologi dari dasar dari ekokritik, ekologi menjadi eh, apa terdampak negatif begitu. Nah, gambar berikutnya adalah tangan yang mungkin bisa digambarkan ini menggenggam tumbuhan ataupun alam ya. Kalau boleh diartikan atau dimaknai, ini adalah satu kekuatan di mana manusia ini memiliki otoritas penuh terhadap alam. Nah, persoalan otoritas ini juga penting bahwa ternyata manusia ini menjadi ordinat, jadi eh, pihak yang paling berkuasa atas alam. Sementara alam sendiri tidak berkuasa atas dirinya sendiri dan apapun yang terjadi pada alam ini sangat tergantung pada manusianya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan problem besar bagi ekokritik yang kemudian para aktivis dan penggagasnya kemudian perlu mengkampanyekan pandangan-pandangan ekokritik. Nah, saya menangkap beberapa prinsip-prinsip yang penting dan mungkin ada perspektif lain ya, banyak di sana. Ini satu perspektif saja mengenai ekokritik. Yang pertama adalah bahwa selama ini mungkin manusia ini selalu tadi sudah saya sebutkan selalu sebagai ordinat atau pusat ya, sedangkan alam dan lingkungan ini sebagai subordinat atau pinggiran. Nah, ordinat ini tentu adalah yang paling punya kuasa atas boleh dikatakan segala hal ya. Secara politis manusia ini punya pemikiran atau pandangan untuk kemudian menjadi eh, otoritas penuh ya terhadap alam salah satunya. Nah, alam ini kemudian oleh manusia diposisikan hanya sebagai lingkungan dan subordinat pinggiran. Jadi atau katakanlah sebagai pelengkap. Jadi manusia yang utama, lalu kemudian alam ini hanya sebagai pelengkap. Nah, pelengkap tentu saja tidak lebih berkuasa tanda kutip atas manusia, atas ordinat yang di apa namanya diatur begitu. Jadi manusialah yang mengatur alam. Nah, karena manusia ini juga memiliki
apa ya, hasrat yang tidak terbatas, sehingga alam yang begitu luas ini bisa saja sangat mudah untuk dihabiskan, tanda kutip. Nah, ini pandangan ini sebenarnya bukan prinsip ekokritiknya, tetapi common sense atau pandangan umum yang terjadi di dunia ini adalah manusia ini punya apa namanya, eh, ordinat atau pusat, punya kekuatan penuh untuk mengendalikan alam, sehingga alam ini posisinya ya sebagai pelengkap. Nah, manusia yang sebagai pusat atau sebagai ordinat ini disebut sebagai antroposentrisme. Nah, antroposentrisme ini berarti manusianya sebagai pusat. Dan inilah yang dianggap membahayakan alam dalam satu sisi, karena alam kemudian tidak punya kuasa apa-apa untuk kemudian eh, bisa, katakanlah kalau bahasa kampanye itu, bisa lestari dan alami begitu. Karena manusia ini tidak bisa dibendung keinginannya, pasti akan ingin itu, ingin ini, dan semua yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan manusia itu hampir semuanya diambil dari alam, ya. Eh, Semua bahan-bahannya itu dari alam, meskipun ada proses-proses yang kemudian diciptakan lalu kemudian menjadi produk, tetapi semua bahannya bisa dikatakan dari alam. Dan manusia kadang-kadang tidak bisa membuat sendiri, dia hanya mengambil sumber daya yang ada. Nah, manusia punya kuasa atas alam seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, punya kuasa atas alam dan lingkungan. Sebaliknya, alam dan lingkungan tidak punya kuasa apa-apa ya, bahkan atas dirinya sendiri. Nah, inilah yang yang tadi sudah disebutkan, bahwa ini berpotensi membuat alam ini semakin terkikis dan habis. Dan sebenarnya itu juga akan tanda kutip menghabisi manusia itu sendiri, karena bisa dibayangkan kalau manusia ini kemudian semua menghabiskan seluruh alam, maka manusia eh, maka sumber daya alam juga akan habis. Logikanya kan seperti itu. Nah, manusia menguasai alam dan lingkungan untuk kepentingannya ya, individu, golongan atau massa. Nah, ini yang apa ya istilahnya, bahwa manusia itu secara politis memang punya selalu berusaha menjadikan dirinya itu otoritas penuh ya. Sehingga bahkan dalam politik kan manusia itu saling bersengketa atau menjadikan penguasa, tanda kutip. Nah, dalam alam juga seperti itu. Manusia juga punya seolah-olah punya kekuatan besar untuk bisa mengendalikan lingkungan ya, dengan kepentingan-kepentingannya ya. Banyak sekali kepentingan manusia yang eh, katakanlah dia akan terus bertambah dari masa ke masa. Nah, alam ini selalu menjadi alat pemenuhan kebutuhan manusia ya tadi ya. Sedangkan manusia ini punya kebutuhan yang hampir eh, tidak terbatas ya. Dia selalu saja ada kebutuhan atas dirinya, selalu itu, selalu menginginkan ini, menginginkan itu, dan semua keinginan-keinginan itu bisa jadi berimbas pada apa namanya, eksploitasi alam besar-besaran ya, seperti itu. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, posisi itu tidak menguntungkan bagi alam dan lingkungan karena manusia bertambah, tapi alam dan lingkungan justru berkurang. Jadi seperti itu. Manusia ini kan selalu bertambah ya, beranak pinak dan sebagainya, karena dia punya otoritas politik misalnya. Ya, kepentingan-kepentingan itu kemudian menjadikan dirinya otoritas penuh atas segala hal, termasuk alam itu sendiri. Sehingga ketika manusia bertambah populasinya, sangat mungkin lingkungan justru berkurang populasinya, sehingga eh, orang akan melihat ada ketimpangan di mana manusia
terus mendorong kebutuhannya, sementara alam terus diambil untuk keperluan manusia gitu. Jadi prinsip otoritasnya itu menjadi apa namanya menjadi satu arah saja begitu, dari manusia ke alam, sementara alam tidak punya otoritas apa-apa. Nah, ini yang sebenarnya menjadi prinsip ekokritik. Apa sih sebenarnya ekokritik ini? Yang paling mendasar adalah bahwa ekokritik menolak prinsip antroposentrisme, yaitu manusia sebagai pusat, dan berusaha mengubah prinsip menjadi biosentrisme atau alam dan lingkungan sebagai pusat. Jadi apabila manusia ini menjadi pusat, maka yang terjadi akan seperti itu tadi ya. Manusia akan mengeksploitasi alam habis-habisan. Sementara ketika pandangan itu tidak diubah, maka alam juga akan habis. Dan sebenarnya juga tadi ya akan manusia juga akan habis dengan sendirinya. Nah, ini harus ada gerakan-gerakan, pandangan-pandangan yang mengubah pandangan sebelumnya di mana manusia itu otoritas penuh atau manusia sebagai pusat. Lalu kemudian muncullah misalnya biosentrisme, alam dan lingkungan sebagai pusat. Tentu Anda tidak bisa membayangkan pusat yang sama sebagai manusia yang dilakukan oleh alam. Artinya alam tidak punya pandangan-pandangan seperti manusia yang punya mungkin kesadaran dan otak misalnya atau logika. Bagaimana alam sebagai pusat? Mungkin istilah mudahnya back to nature, yaitu kembali ke alam, atau mungkin ada istilah lain. Tetapi alam di sini adalah bukan bukan apa ya istilahnya, hanya sebagai pelengkap saja. Jadi alam menjadi posisi yang katakanlah setara dengan manusia. Artinya meskipun alam ini tidak seperti manusia yang berpikir, ataupun sebenarnya mungkin alam berpikir tapi kita tidak tahu cara berpikir alam seperti apa, ya mungkin tidak tahu ya. Makanya disebut saja nature. Eh, Alam ini punya derajat yang sama, punya posisi yang sama terhadap manusia. Sehingga ketika manusia ingin misalnya mengambil dari alam, maka dia juga harus mengembalikan alam sebagaimana mestinya. Prinsipnya seperti itu. Jadi kesetaraan itu diharapkan tidak membuat manusia ini bertindak semena-mena terhadap alam, dan dia memposisikan alam sebagai kesetaraan ya. Jadi manusia setara dengan alam. Jadi kalau setara itu kan sama-sama punya otoritas yang sama. Sehingga kenapa setara kok disebutnya alam sebagai pusat? Ya sebenarnya justru alam ini sebagai pusat, bukan eksploitasi, tapi dia sebagai pusat sumber daya. Sehingga ketika manusia ini kemudian mengambil, harus lebih banyak melestarikan, harus lebih banyak menanam jika dia itu mengambil. Jadi bukan bukan lebih banyak mengambil, tapi memberi kepada alam. Jadi alam itu dibangun sedemikian rupa untuk menghidupi manusia, bukan alam dieksploitasi sedemikian rupa untuk kebutuhan manusia saja. Mungkin ada cerita seorang kakek di Wonogiri yang menanam pohon dan dianggap gila ya. Dan itu diliput oleh CNN. Saya agak lupa namanya. Itu menanam untuk kelestarian hutan yang mungkin tidak bukan hutan, gunung ya, gunung dan hutan memang. Tapi karena sudah gundul itu mata air di pedesaan di sekelilingnya itu menjadi berkurang. Nah, tetapi dia berinisiatif menanam itu dan memang oleh warga pernah dianggap sebagai orang gila, melakukan pekerjaan yang non komersial yang jelas dan tidak langsung terlihat hasilnya. Karena kalau menanam itu kan tidak 1-2 hari kelihatan, mungkin 1 bulan, 1 tahun tidak kelihatan. Tapi dari yang merasakan adalah generasi selanjutnya.
Nah, ini pandangan-pandangan jangka panjang maupun jangka pendek yang seperti ini yang diinginkan oleh ekokritik, di mana manusia yang banyak ini seharusnya lebih banyak berkontribusi atau memberikan sesuatu kepada alam supaya alam ini eh, eh, tidak hanya lestari tapi dia dia berkembang dengan baik ya. Tidak seperti sekarang yang mungkin eksploitasi hutan untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk misalnya perusahaan pribadi yang kemudian bisa akses ke hutan lalu kemudian menanam kelapa sawit misalnya, lalu kemudian keuntungannya untuk perusahaan pribadi itu sendiri misalnya seperti itu. Nah, justru lebih banyak yang diinginkan ekokritik adalah lebih banyak kontribusi kepada alam. Makanya istilahnya mungkin mudahnya adalah kembali ke alam atau bukan meninggalkan alam dalam pengertian hanya mengeksploitasi besar-besaran seperti itu. Nah, nah, alam di posisi ini, alam bukan lagi alat pemenuhan kebutuhan manusia, tapi bagian penting dari kehidupan. Jadi alam ini eh, istilahnya menjadi penting, bukan hanya komplementer. Karena penting, dia kepentingannya juga sama terhadap manusia. Dia ingin lestari, dia ingin baik. Bayangkan saja ada banyak yang berhubungan dengan alam ya, udara, air, tanah, tanaman, tumbuhan, ataupun juga hewan dan sebagainya. Itu termasuk bagian dari alam. Kalau Anda melihat survei-survei mengenai udara, mengenai air, itu pencemaran udara dan air ini sangat luar biasa ya. Mungkin di beberapa daerah hanya bisa dihitung jari yang udaranya masih bagus ataupun airnya masih layak untuk diminum atau dikonsumsi ya. Kalau di masing-masing negara barangkali yang terjadi adalah sumber-sumber daya alam itu sudah kian tercemar. Memang tidak bisa dipungkiri ya kalau eh, kita memang eh, dalam dalam perkembangan revolusi industri yang luar biasa sampai sekarang, yang kemudian perlu juga ditilik ulang apakah itu berpihak pada alam atau justru berpihak pada manusia. Karena imbasnya kemudian banyak sekali pencemaran. Itu memang perlu dipikirkan keseimbangan antara bagaimana industri itu berkembang, karena industri juga memudahkan manusia tanda kutip. Misalnya hasil-hasil produk industri itu adalah alat-alat untuk kebutuhan manusia, tapi ternyata imbas dari industri itu juga adalah berkurangnya sumber daya alam. Nah, keseimbangan-keseimbangan inilah yang dijadikan prinsip ekokritik untuk mendorong manusia supaya berpikir bahwa alam ini juga punya kepentingan yang sama atau posisi yang sama atas manusia ya. Nah, ini mudahnya seperti ini ya bahasanya. Manusia diarahkan untuk tidak semena-mena terhadap alam, tapi menghargai hak hidup alam setara dengan dirinya. Nah, kalau di sastra, saya hanya menampilkan 2 pertanyaan kritis. Ya, Anda yang melihat mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, tapi 2 prinsip ini kalau menemukan di karya sastra, mungkin Anda bisa menggunakan ekokritik untuk mengkaji karya sastra ya. Misalnya apakah dalam karya sastra terdapat dominasi antroposentrisme, yaitu manusia sebagai pusat terhadap alam dan lingkungan. Jadi misalnya manusia mengeksploitasi alam besar-besaran dan menjadikan dia otoritas penuh atau pusat. Dan kedua, apakah dalam karya sastra terdapat upaya biosentris ya? Ada nggak upaya di mana meskipun itu hanya dalam sikap atau pandangan yang kemudian mengarahkan ke biosentrisme, yaitu alam lingkungan sebagai pusat. Artinya dia menjadi bukan sebagai counter tapi sebagai bisa juga sebagai counter, tapi juga pandangan bahwa ternyata ada juga gerakan-gerakan supaya sumber daya alam ini tetap pada porsinya, tidak hanya sebagai pelengkap, tapi dia sebagai bagian penting yang memang harus dipupuk, memang harus dikembangkan, harus dilestarikan sebagai sebuah sumber daya. Karena manusia yang bergantung pada sumber daya ini juga kembali
kelangsungan manusia, hidup manusia pada sumber daya ini juga kembali pada kelangsungan sumber daya alam. Jadi sebenarnya muaranya adalah keseimbangan atau balance ya, dari manusia dan alam itu sendiri. Nah, sebenarnya ada beberapa contoh ya karya-karya sastra yang menggambarkan bagaimana alam ini mengalami kemunduran ya, mengalami degradasi ataupun mengalami penyempitan ya, penyusutan. Misalnya kalau hutan ya menyusut dan sebagainya. Itu salah satunya adalah novel Badak Terakhir. Sebenarnya ada juga karya-karya misalnya Eka Budianta ya, puisi-puisinya dan sebagainya. Itu juga ada beberapa. Ya meskipun tidak terlalu banyak saya kira, tapi ada juga dalam karya sastra Indonesia yang mencoba menggambarkan bagaimana alam ini sudah mengalami kemunduran tadi ya. Nah ini misalnya novel Badak Terakhir dari Haryo Kecik ya. Di sini ada subjudul yang mengatakan koruptor bikin punah hutan ya. Jadi di sini gambaran utamanya yang berhubungan dengan ekokritik adalah posisi badak dalam berbagai kepentingan manusia. Ya, selain hutan ini punah, juga badak ini kan juga makin berkurang. Apa faktornya ya? Mungkin karena dia adalah bagian dari hewan purba yang sulit beradaptasi di iklim atau era sekarang barangkali. Sisi lainnya adalah perburuan cula, misalnya eh, bagaimana badak ini diburu secara liar lalu kemudian digunakan culanya. Banyak memang selain novel ini kasus-kasus misalnya harimau yang diburu taringnya atau kukunya untuk simbol-simbol maskulinitas seperti laki-laki, simbol maskulinitas misalnya dijadikan manekin di dalam rumah, misalnya simbol-simbol feodal atau simbol-simbol kekuatan ya lagi-lagi kembali simbol-simbol manusia di mana manusia itu butuh kekuatan simbolik ini, saya punya otoritas, saya punya simbol, saya punya manekin macan mungkin dan sebagainya. Burung elang yang kemudian diawetkan juga sebagai apa istilahnya manekin atau apa di rumahnya, lalu kemudian banyak hal. Ada juga hewan yang diburu untuk misalnya urusan kejantanan laki-laki, misalnya lagi-lagi tentang otoritas manusia. Banyak hal seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya dalam novel ini digambarkan tulisannya saja badak terakhir ya. Artinya setelah itu tidak ada badak lagi. Ini kan keprihatinan seorang pengarang ya, pandangan seorang pengarang bahwa ternyata makin bertambahnya manusia itu makin menyusutnya hewan, mungkin juga ya yang lebih lebih luas adalah menyusutnya alam ya. Nah, upaya-upaya untuk mengubah paradigma bahwa badak berhak hidup dan tidak berhak selalu mati untuk memenuhi. Nah, ini ya. Lagi-lagi kebutuhan manusia ini memang tak terbatas dan dia selalu ingin dipenuhi. Sehingga alamlah yang menjadi kalah. Nah, ini pandangan-pandangan inilah yang kemudian didorong di dalam pandangan ekokritik. Nah, begitulah sebenarnya mungkin sedikit ya tentang pandangan ekokritik yang saya kira ini hanya sangat sedikit ya, hanya sekelumit. Bagi yang menonton mungkin masih perlu menambah literasi-literasi mengenai ekokritik dan saya kira banyak banyak penulis-penulis Indonesia, sarjana-sarjana Indonesia juga sudah banyak membahas atau menuliskan ekokritik yang ada juga berkembang menjadi ekofeminisme ya, simbol-simbol perempuan dalam alam juga ada, lalu juga ekologi kaitannya dengan postkolonialisme banyak juga dan sebagaimana satu pengetahuan tentu sangat terbuka ya termasuk ekokritik ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan ini hanya pengantar ya. Tentu ada banyak yang lebih
dalam, harus perlu dipelajari eh, untuk istilahnya untuk lebih lanjut ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Salam.